Shalom, kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion. Kiranya apa yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan akan mempersiapkan kita atau menolong kita menjalani hidup di hari ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan sebagai kepercayaan Tuhan untuk kami menjalani waktu. Kiranya Tuhan menolong kami dapat menjalani waktu yang Tuhan berikan. Secara khusus hari ini, seturut dengan jalan-jalan-Mu, seturut dengan kehendak hati-Mu. Kan itu ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan menuntun kami hari ini. Namun sebelum kami menjalaninya, kiranya firman-Mu Tuhan sampaikan untuk menjadi penerang dan panduan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh yang Kudus menolong kami, sehingga kami mengerti dan kami diberi kesungguhan dan komitmen untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebuah ayat dari sebuah kitab hikmat dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Sebuah ayat yang menyatakan hikmat yang diterapkan untuk menjalani kehidupan. Amsal selalu mengarahkan kepada para pembacanya supaya mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Sang Hikmat. Karena itulah satu-satunya cara menjalani hidup yang membuat hidup ini semakin berkualitas. Dan yang membuat hidup ini menjadi seperti yang dirancangkan oleh Sang Pemberi hidup, yaitu Allah sendiri. Sebenarnya hikmat ini adalah firman, kebenaran dari Sang Pemberi hidup. Jadi kalau Tuhan anugerahkan kita menjalani hidup ini, ada waktu, ada kesempatan, hari, minggu, bulan, tahun kita tempuh. Sehingga kita menjumpai ulang tahun, dan ulang tahun. Artinya Tuhan memberi kita anugerah waktu. Artinya Tuhan ingin supaya hidup yang kita jalani, yang sebagai anugerah Tuhan ini, dikelola menjadi lebih baik, dan lebih baik. Supaya di perjalanan hidup kita suatu saat nanti yang dikatakan oleh Rasul Paulus mencapai garis akhir, kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Jadi kita tidak berhenti tengah jalan lalu keluar koridor kehidupan yang Tuhan tetapkan. Nah, dengan hikmat yang dari Tuhan, alias dengan firman kebenaran dari Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita lakukan, maka ini akan membuat kita hidup yang kalau dipandang Tuhan, kita berharap Tuhan tersenyum. Tuhan senang, Tuhan bersukacita. Seorang ayah ataupun seorang ibu atau orang tua pasti senang sekali kalau anak-anaknya menjalani hidup ini dengan baik dan benar dan mencapai target-target
yang menambah kualitas hidup itu sendiri. Ada banyak generasi mencapai capaian, tapi justru menurunkan kualitas hidup. Ia jadi lebih populer, pekerjaannya menjadi lebih tinggi posisinya, ia mendapatkan gaji honor lebih banyak. Ya, itu membuat orang senang. Tetapi bagaimana dengan kualitas hidup yang dijalaninya dengan capaian-capaian tersebut? Target utama Tuhan adalah capaian kualitas hidup. Hidup kita di mata Tuhan, dengan demikian kita akan menjalani hidup dengan baik dalam keadaan baik dan bisa berdampak baik bagi orang lain. Baik orang-orang di sekitar kita di rumah, di sekolah yang sekolah, di tempat kerja yang bekerja, dan di masyarakat umum di mana kita bersosialisasi. Ayat ini menekankan pada orang yang bersih kelakuannya. Siapa bersih kelakuannya, diberi sebuah jaminan aman jalannya. Ini sebuah rumusan sebab akibat. Kalau kelakuannya bersih, artinya kelakuannya itu benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan sesuai dengan norma-norma Alkitab, aman jalannya. Aman jalannya bukan berarti tidak ada masalah, tetapi perjalanan hidup kita berada dalam tanggung jawab pemeliharaan Allah. Sekalipun kita berada di jalan yang tepat, di jalan yang seharusnya, tetapi kalau kita menjalani hidup ini bersama dengan orang-orang yang tidak bersih kelakuannya, kita bisa terkena imbas. Orang lain yang salah, kita yang kena akibatnya. Nah, walaupun demikian, kita masih tetap aman, asalkan kita tidak ikut-ikutan berbuat salah, berbuat serong. Karena itu, kita harus memastikan hidup kita, kelakuan kita, bersih. Bersih menandakan bahwa kita hidup mempraktekkan firman Tuhan. Ayo, bagaimana kelakuan kita selama ini? Bersih atau kotor? Kalau bersih, apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang, ada jaminan keamanan dari Tuhan. Kalau kita jatuh, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit. Suatu saat kita terbentur karena kesalahan orang, lalu kita akhirnya mendapat imbas yang negatif. Tuhan pasti campur tangan. Orang yang hidup benar jatuh tak akan tergeletak. Tuhan dengan kekuatan tangannya akan menopang. Andai kita akhirnya dipojokkan di jalan yang buntu, Tuhan pasti beri jalan keluar. Hal yang kedua, siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi, ini bertentangan dengan yang pertama tadi. Bersih kelakuannya itu sama dengan lurus, aman. Ya. Berliku-liku kebalikannya. Berliku-liku itu hidup yang tidak selaras dengan jalan yang benar itu. Ini orang kan susah banget ya diikuti. Ini orang kok licik ya. Ini orang kok susah banget ya. Susah dipegang ya mulutnya. Ya, berliku-liku. Banyak liku-likunya itu susah sekali. Mungkin dia menyembunyikan ini dan itu. Dia punya trik ini dan itu. Serapih apapun, pasti suatu saat akan ketahuan. Ya, makanya dituliskan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh juga. Mari kita berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan firman dan rohnya yang kudus. Apapun yang terjadi, kalau bersih kelakuan hidup kita, Tuhan katakan apa? Aman hidup kita. Aman jalan hidup kita. Sekalipun lembah kekelaman, Tuhan beserta kita. Dan kita tidak
takut bahaya. Banyak pencobaan, banyak tantangan, hambatan, rintangan. Pasti Tuhan beri jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin juga untuk renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah terus menerangi hati pikiran kami dan menuntun jalan langkah hidup kami. Terus berjalan di jalan yang benar, sehingga jalan hidup kami bersih dan tidak berliku-liku. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan, di jalan yang bersih, di jalan yang benar. Kami percaya Tuhan terus beserta. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo, mari kita jalani hidup kita dengan bersih kelakuannya. Pasti aman jalannya. Sampai jumpa di Victorious Devotion kemudian hari.